Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Ramadan terakhir bagi kita. 11 dosa yang kebanyakan di bulan Ramadan tidur. tahun ini. Karena Ramadan ini waktu yang berharga loh Mas Adnan ya. Kalau masalahnya seperti yang disebutkan, maka puasanya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sobat bintang yang berbahagia, kita telah menjalani dan melewati Ramadan demi Ramadan. Namun, mungkin bisa jadi Ramadan berlalu, tapi Ramadan tidak memberikan makna yang berarti pada diri dan tidak berkesan sama sekali. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa hal supaya Ramadan kita lebih bermakna dan berkesan. Yaitu diantaranya, pertama, banyak berderma. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengisahkan, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan masalah kebaikan, yakni harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan, di saat beliau berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dahulu, malaikat Jibril alaihissalam biasanya senantiasa menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Bila beliau telah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau terasa begitu dermawan dalam masalah kebaikan, yakni harta benda, dibandingkan dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, salat, zikir, dan iktikaf. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Hal kedua yang perlu dilakukan supaya Ramadan kita berkesan adalah banyak bersabar. Bulan Ramadan adalah madrasah yang agung dan bangunan keimanan yang tinggi. Dari bulan Ramadan, para hamba mengambil banyak ibrah dan pelajaran bermanfaat untuk mendidik jiwa dan meluruskannya, baik di bulan itu dan di sisa umurnya. Salah satu pelajaran besar yang diambil oleh orang-orang yang berpuasa di bulan yang agung dan bulan yang diberkahi ini adalah membiasakan diri untuk bersabar. Oleh karena itu, terdapat dalam beberapa hadis bahwa Nabi yang sangat penyayang mensifati bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, "Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna wahar sadr." Puasa bulan kesabaran dan puasa 3 hari di setiap bulan itu menghilangkan waharnya dada. Hadis riwayat Ahmad. Wahar dada adalah benci dan memusuhi serta was-was hati. Ada yang berpendapat benci dan memusuhi dalam hati serta marah, dan ada pula yang berpendapat selain itu. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum syahras sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin." Puasalah pada bulan kesabaran dan puasalah di 3 hari pada setiap bulan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pada kedua hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Hal itu dikarenakan terkumpul dalam bulan Ramadan seluruh jenis kesabaran, yakni sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan kepadanya, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang berat yang dirasakan oleh seorang hamba. Hal ketiga yang perlu dilakukan supaya Ramadan kita berkesan adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka adalah menjaga pandangan. Abu Umamah berkata, yang artinya, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah jaminan padaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga.
Jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta. Dan jika diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan jika dia berjanji, janganlah menyelisihinya. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Dan jagalah kemaluan kalian. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Adi dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Selalu menundukkan pandangan mata cukup berat untuk dilakukan, apalagi pada zaman sekarang ini, sehingga Allah pun akan membalas hamba-hambanya yang istiqomah melaksanakan perintahnya dengan pahala yang besar, termasuk syariat menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun min sihami iblis masmumatun, faman tarakaha min khaufillahi athabahu jalla wa ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Menjaga pandangan di samping bernilai pahala yang tidak sedikit di sisi Allah Ta'ala, itu juga sangat bermanfaat untuk kebaikan diri orang yang berusaha menerapkannya. Karena dengan menundukkan pandangan, maka akan semakin sedikit godaan eksternal terhadap diri, sehingga orang tersebut tinggal fokus untuk mengatasi godaan yang sifatnya internal. Dan ini tentu lebih mudah dibandingkan orang yang menghadapi godaan internal dan eksternal. Itulah 3 hal yang perlu kita lakukan supaya Ramadan kita kali ini dan Ramadan kita selanjutnya lebih bermakna dan berkesan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap Ramadan yang kita lalui begitu indah dan memberikan efek besar untuk kebaikan diri kita. Semoga Allah juga berkenan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan untuk diri kita dan kaum muslimin secara umum. Sehingga dengan begitu diharapkan ada perbaikan-perbaikan pada internal umat. Perbaikan itu akan terus berlangsung dan berlanjut. Allahumma amin. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk menyimak video kajian kurma Kuliah Ramadan Bintang Pelajar selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.